amalan yang bisa melumpuhkan setan itu adalah sedekah. Ini bukan hanya melumpuhkan, juga bisa membentengi, bisa menyembuhkan, bisa memadamkan amarah Allah, bisa memadamkan apalagi Bu? Bisa ya menolak bala. Sedekah itu fadilahnya begitu besar. Dalam riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'. Rasulullah katakan, hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan zakat. Ibu-ibu, kalau ingin hartanya dijaga oleh Allah, hartanya berkah, maka keluarkan zakat. Perhatikan perjalanan hidup orang-orang yang harta banyak tanpa dizakatin, ternyata Allah hancurkan harta itu. Kedua hadis ini, wadawu mardakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara dengan sedekah. Ya. Obatilah orang sakit dengan sedekah. Ketika ingin melumpuhkan setan, sihir di dalam badan kita, maka raihlah dengan sedekah. Ingin hidupnya berkah, raihlah dengan sedekah. Ingin dimudahkan rezekinya, raihlah dengan sedekah. Ingin menghancurkan setan juga sama, caranya adalah dengan sedekah. Ya, maksudnya ada beberapa riwayat terkait dengan sedekah itu tolak bala. Tolak bala. Maksudnya tolak bala itu ketika ada setankah, ada bala bencanakah yang lain, namun ketika ibu sedekah hari kemarin, hari ini bisa Allah selamatkan. Allah hancurkan andaikan lewat setan, jin, sihir. Sihir itu Allah hancurkan dengan asbab sedekah. Saya percaya 1000%, andaikan ada 1000%. Saya lihat ada jamaah kita yang saya lihat dia termasuk eksekutif muda. Orang ini kaya raya, Masya Allah luar biasa. Dia punya toko, setiap mall itu banyak. Setiap mall itu ada, satu mall ada 10, ada berapa mall itu dia punya. Dan juga punya kekayaan banyak lah. Nah, saya lihat bapak ini dan istrinya itu disantet oleh orang-orang luar biasa. Ada dipasang CCTV-nya. Ada yang naruh tanah kuburan. Kan kelihatan di CCTV. Saya lihat di CCTV. Ada yang di depan tokonya taruh tanah kuburan. Tapi subhanallah, orang ini memang panjang tangan, Bu. Suka berbagi, suka sedekah. Orang ini memang kalau ustadz itu datang untuk ngajar kajian manapun, dia yang membiayainya, yang ongkosin semua kegiatan-kegiatan dakwah itu beliau. Orang luar biasa orang ini. Nah, menurut perhitungan saya, orang ini kan disantet dengan berbagai cara. Anak tanah kuburan macam-macam. Kemungkinan dia akan lumpuh. Tapi asbabnya keberkahan karena dia suka sedekah. Itu kan bukan katanya Bu ya, kan saya lihat di CCTV dan bekas tanah kuburan itu ada di CCTV. Yang nyihir siapa? Ya dikenal orang-orang ini. Teman ini. Allah selamatkan beliau, istrinya, tetap hidupnya baik dan rukun dan bahagia. Ya, menurut perhitungan saya kemungkinan orangnya bisa lumpuh. Suaminya, istrinya, anak-anak bisa lumpuh dengan asbab sihir itu. Tapi karena orangnya rajin sedekah, Allah selamatkan dengan sedekah itu. Allah berkahi hartanya. Allah muliakan dengan sedekah itu. Nah, ikhwati fillah, azantuyakum, andaikan kita punya harta, Allah berikan harta itu akan lebih berkah ketika untuk Islam. Itulah salah satu cara kita untuk menebuskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa peranan kita untuk Islam? Orang berjuang untuk Islam luar biasa berdarah-darah. Ada yang dengan cara ini dan itu. Tapi buat kita
mana buktinya bahwa kita pernah berjuang untuk Islam? Kalau kita nggak bisa ceramah, kita nggak bisa ini dan itu saudara kita, setidaknya kita punya harta, saya bantu dengan cara sedekah, dengan cara infak, gitu Bu ya. Nah ketika dipanggil untuk sedekah tadi, Masya Allah, justru dia lebih duluan. Perhatikan para sahabat itu hati yang paling mulia. Ketika disuruh sedekah oleh Nabi, langsung tanpa perhitungan. Tapi ada sebagian ibu-ibu, kalau di sini nggak ada sih, di sana sih. Ketika disuruh sama ustadz itu sedekah, nah sedekah itu langsung copot semuanya. Nah sedekah buat siapa? Ustadz. Nah ini bukan ustadz, buat dakwah, buat Islam. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui